Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan viralnya video dari Syekh Asim Al-Hakim yang beliau menjelaskan tentang bid'ahnya membaca Al-Fatihah ketika memulai sebuah perkara, kemudian mengakhiri sebuah perkara, dan juga dibaca pada waktu-waktu tertentu yang tidak pernah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para generasi terbaik umat Islam setelah mereka. Kemudian banyak yang mereaction dengan video Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya, ya, untuk membantah apa yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Bahkan di kolom komentar itu banyak sekali orang-orang yang mereka sangat terlihat mereka ini gagal faham akan makna bid'ah secara syar'inya. Ada yang mengatakan bahwasanya kacamata Syekh itu bid'ah, ceramah pakai media YouTube itu bid'ah, ceramah pakai bahasa Inggris itu bid'ah, dan masih banyak lagi komentar-komentar yang sebenarnya itu menunjukkan sebuah kewajaran kalau amalan bid'ah itu tumbuh subur, karena banyak yang tidak memahami apa maksud atau makna dari bid'ah secara syar'iyah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, kita coba simak video bantahan bid'ahnya membaca Al-Fatihah yang dimaksudkan oleh Syekh Asim Al-Hakim yang banyak dipakai oleh para pembela amalan-amalan bid'ah untuk mempertahankan kebid'ahan yang mereka kerjakan. Kita simak videonya. Ini bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama Jibrilu qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi SAW, duduk dia di samping Nabi SAW. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ilal yaum, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan tadi. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yaum, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah, binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini. Yang pertama, Fatihatul Kitab, cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra biharfin minha, kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu, satu huruf saja engkau baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz, ini hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad untuk pendukung amaliyah Al-Fatihah, ya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nanti akan kita komentari, ya. Sebenarnya video ini panjang kaum muslimin. Ustadz Abdul Somad juga membawakan pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang bolehnya atau dianjurkannya untuk membaca Al-Fatihah untuk hajat-hajat tertentu. Tapi kita ambil dari video Ustadz Adi Hidayat saja, ya. Yang isinya sama kaum muslimin, tapi ini biar kita tampilkan dalil dari dua ustadz tersebut. Yang satu menyampaikan hadis
dan yang satunya pendapat ulamanya ya. Coba kita simak video dari Ustadz Adi Hidayat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian satu tombak bayangannya, itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Selesai ulang lagi sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Jadi zikir gitu ya. Ya, pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Baik. Ya, apa beliau melakukan bid'ah? Beliau itu bid'ah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang saleh berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya. Nah, kaum muslimin, kita sudah simak dua ustadz yang menyampaikan dua dalil. Yang satu hadis yang sahih, yang satu pendapat ulama. Kenapa mereka memakai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah? Karena kata Ustadz Abdul Somad, yang biasa membid'ah-bid'ahkan itu anak buahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, kaum muslimin, hadis itu memang sahih yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan dia akan menjadi baik apabila diamalkan sebagaimana periwayat hadis tersebut, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau pasti faham kandungan hadis tersebut. Dan para sahabat itu adalah orang yang paling bersemangat mengamalkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ini tadinya tidak suka memakan buah labu. Tapi begitu mengetahui buah labu itu adalah kesukaan Rasulullah SAW, kemudian dia langsung menyukai buah labu. Ini menunjukkan para sahabat itu orang yang paling semangat untuk mengamalkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah para sahabat memahami dan mengamalkan hadis tersebut seperti yang diamalkan oleh kebanyakan orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah seperti itu? Tentu tidak. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya para sahabat, para ulama, mereka membuka majelis mereka, menutup majelis mereka, setelah mereka berinfak, setelah mereka bersedekah, setelah mereka sholat, mereka membaca Al-Fatihah. Padahal mereka ini orang yang paling tahu dan paling faham terhadap dalil keutamaan surat Al-Fatihah. Bahkan mereka yang meriwayatkan. Mereka mampu untuk mengamalkan yang seperti itu. Tapi tidak ada yang mengamalkan. Tidak ada yang melarang mereka untuk mengamalkan yang seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya kenapa mereka tidak mengamalkan yang seperti itu? Jawabannya adalah justru karena mereka faham itu bukan pada tempatnya. Memang surat Al-Fatihah ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Tapi disesuaikan pemahaman dan praktek pengamalannya kepada generasi terbaik umat Islam ini. Mereka yang paling faham dan yang paling baik pengamalannya. Kalau menyelisih mereka di dalam memahami, di dalam mengamalkan, maka tetap saja namanya bid'ah. Itu mengada-ada sesuatu yang baru di dalam syariat Islam. Sebagai contoh, hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, mengapa beliau berpuasa di hari Senin? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, di hari itu aku dilahirkan, aku diutus, dan di hari itu diturunkan wahyu. Hadis itu sahih kaum muslimin. Riwayat Imam Muslim juga. Kalau kemudian hadis itu dipakai untuk dalil merayakan maulid, merayakan ulang tahun, kan gak nyambung. Karena tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat dari hadis tersebut. Jadi mengamalkan hadis itu tidak cukup karena sahih saja. Selain sahih, harus sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak sesuai pemahaman dan pengamalannya, maka bisa jatuh kepada perbuatan bid'ah. Dan kalau memahami seperti itu, maka rusak agama ini kaum muslimin. Makanya muncul manusia-manusia seperti kelompok Syiah, kelompok Panji Gumilang,
itu akibat memahami dalil yang salah, mengamalkan dalil yang salah. Hadis yang menunjukkan kemuliaan wanita, akhirnya mereka fahami, mereka pakai untuk menjadikan wanita ini sebagai imam dan khotib sholat Jumat. Kemudian surat Al-Mujadilah, mereka pakai untuk dalil sholat berjamaah dengan shaf yang renggang-renggang. Jadi kalau metode beragama itu, memahaminya seperti memahami dalil Al-Fatihah, maka akan susah mengatakan Panji Gumilang ini mengajarkan pemahaman yang sesat, mengajarkan bid'ah yang sesat. Karena metodenya sama. Yang penting baik. Ya. Dan kemudian metodenya di mana salahnya. Masa sholat masuk neraka? Masa memuliakan wanita masuk neraka? Masa membaca Al-Fatihah kok dikatakan bid'ah? Masa membaca Al-Fatihah kok masuk neraka? Ini kan dasarnya akal semua. Memahami dalil hanya dengan akal semata. Dan itulah penyebab jatuhnya amalan itu ke dalam perkara bid'ah. Bukan bid'ah bacaan Al-Fatihahnya, tapi pengamalannya tersebut perbuatan bid'ah. Menyelisihi manhaj, menyelisihi pemahaman dan pengamalan para sahabat. Jadi sebenarnya mudah untuk mengenal bid'ah itu kaum muslimin. Kita tinggal melihat ada apa tidak hadis atau perintahnya. Kalau tidak ada, maka itu jelas bid'ah. Kemudian kalau ada perintahnya, lihat bagaimana cara Nabi dan para sahabat mengamalkan perintah tersebut. Bagaimana mereka mengamalkan, sesuaikan. Kalau Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan seperti yang kita kerjakan, maka tanyakan, kenapa Nabi tidak melakukan yang seperti ini? Apakah tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan pada saat itu? Atau karena ada penghalangnya sehingga mereka tidak melakukan? Jadi kalau perintahnya jelas, kemudian amalan tersebut dibutuhkan pada saat itu, tidak ada penghalang bagi mereka kalau mereka mau mengamalkan, tapi mereka tidak juga mengamalkan, maka itu memang bukan bagian dari syariat Islam. Ya, meskipun Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah dikatakan mengamalkan yang seperti itu, maka harus kita fahami, adakah dalil yang menunjukkan benarnya amalan tersebut? Tanpa merendahkan para ulama, naudzubillah min dzalik. Tapi harus kita fahami, pendapat atau amalan ulama itu bukan dalil utama. Tetap ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mengambil pendapat ulama yang tidak sesuai dengan Sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan hal yang tercela. Berapa banyak ulama yang dalilnya tidak dipakai karena dinilai tidak sesuai dengan Sunnah. Katakanlah orang yang bermadhab Syafi'i. Berapa banyak pendapat atau perkataan Imam Asy-Syafi'i yang tidak diambil dan tidak diamalkan. Berapa banyak yang mengaku Syafi'iyah tapi menyelisihi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan yang seperti itu bukan hal yang tercela. Tapi dengan tidak merendahkan Al-Fadil Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang seperti ini sesuai juga dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu ahadin yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi illa sahibu hadzal qabr. Jadi siapapun bisa diambil sesuatu dari dirinya atau ditolak sesuatu tersebut, baik itu perkataan ataupun perbuatan, kecuali perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama pun mengatakan yang seperti itu. Semua ulama, mereka mengatakan apabila ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.